Hadirin yang dirahmati Allah, jadi salah satu tujuan atau memang tujuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang bertakwa. Sebab karena memang nilai kita di hadapan Allah tuh nilainya cuman ada pada ketakwaan. Artinya nanti kita di akhirat selamat atau tidak tergantung atas nilai takwa kita, begitu. Kita di hadapan Allah tidak dinilai seberapa tampan gitu, seberapa gede badannya begitu. Kalau sapi mah iya tuh, sapi diukurnya makin gede badannya kan ya. Makin gede badan sapi makin mahal harganya. Kan begitu, makin berat timbangan sapi makin mahal harganya. Jadi kalau kita hidupnya cuman gede-gedein badan doang tuh saingannya sama sapi sebenarnya. Saingannya sama sapi. Tapi ada makhluk Allah lain yang harganya nilainya lebih mahal daripada sapi, tapi badannya kecil. Apa itu namanya? Namanya murai batu. Tahu gak murai batu? Murai batu tuh mahal, apalagi murai batu yang menang lomba. Itu kalau dijual harganya bisa puluhan, ada yang sampai ratusan. Nih, sebab murai batu yang dinilai bukan badannya, tapi suaranya. Nah kita ini manusia dinilai bukan bagus-bagusnya suara, bukan gede-gedenya badan, tapi yang dinilai di hadapan Allah nanti nilai takwanya. Seberapa takwa kita. Cuman karena takwa ini rada susah ya. Takwa ini tingkat levelnya tinggi, maka Allah kasih latihan. Biar jadi orang takwa sebulan dalam jangka 1 tahun. Bulan Ramadan. Dengan apa latihannya? Dengan ibadah puasa. Jadi puasa ini bukan cuma nahan lapar, tapi latihan jadi orang takwa. Latihan apa yang membuat kita jadi orang takwa? Nah, salah satunya latihan untuk ikhlas dalam beribadah. Orang takwa itu. Kenapa ikhlas ada dalam ibadah puasa? Bagaimana ikhlas ada dalam ibadah puasa? Allah bikin ibadah puasa ini, hadirin, tidak ada wujudnya, nggak ada gerakannya, nggak ada bacaannya, nggak ada tandanya, nggak ada seragamnya kan ya. Maka puasa ini ibadah yang tak berwujud sebenarnya. Beda dengan ibadah sholat. Kalau sholat tuh ada gerakannya, jadi kelihatan sama orang. Ada bacaannya, kedengeran sama orang. Zakat, sedekah ada barangnya kan ya. Minimal ada orang yang menerima tuh zakat dan sedekahnya. Haji apalagi, haji itu ibadah yang tandanya banyak. Waktunya khusus, bahkan ada seragamnya, namanya kain ihram. Nah ibadah puasa nggak ada begitunya tuh. Nggak ada wiridnya, nggak ada zikirnya, nggak ada gerakannya. Maka karena ibadah puasa ini polos aja begitu, nggak ada apa-apanya, maka sulit untuk kita pamerin ibadah puasa. Karena emang kagak ada. Itu yang akhirnya membuat tingkat keikhlasan di dalam puasa tuh makin tinggi, makin bagus. Sebab memang kagak ada. Kan salah makna ikhlas tuh begini kata ulama, ikhlas tuh alla tatluba li amalika syahidan wairullah. Itu ikhlas. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Itu ibadah, ikhlas. Tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Nah karena ibadah selain puasa ini ada wujudnya, kelihatan juga kedengeran, memang orang kagak boleh pamer dalam ibadah, cuman kan setan gangguin, kan ya? Setan gangguin, akhirnya lepaslah tuh nilai ikhlas. Lagi sholat malam sih sholat, cuman kameranya nyala kan begitu. Kadang live juga, gitu. Iya.
Udah nyampe sujud, iseng tangannya keluar, dipoto deh lagi sujud. Naiklah itu postingan, diupload di status di media sosial, bikin caption. Captionnya apa? Indahnya sujud di tengah malam. Oh, cakep banget. Jadi nilai keikhlasannya tuh makin lama makin merosot. Karena ibadahnya bisa dipamerin. Emang kagak boleh pamer, tapi kan setan gangguin mulu kan begitu. Sedekah juga sama, zakat. Apalagi ya sekarang, saya mohon maaf, justru orang sedekah kagak dipidoin mah sekarang aneh jatuhnya. Nah nih ya, justru jadi kayak normal sekarang, orang kalau mau apa-apa divideoin, dipoto-fotoin begitu. Ya kalau buat dokumentasi karena dia ini penyalur ya, bukan pemberi, jadi untuk dokumentasi laporan donatur sih sah-sah aja, nggak ada masalah. Tapi kan akhirnya tingkat keikhlasan tuh menjadi berkurang. Ya, karena satu kali postingan kan pasti ada harapan. Dan memang itu yang dituju oleh setan. Setan tuh membisiki manusia dengan enak lo dipuji. Kan emang enak dipuji, dapat pujian tuh enak. Puasa nggak ada begitu. Ya, puasa nggak ada yang bisa. Haji, oh haji banyak yang dipamerin tuh. Kagak usah ngapa-ngapain, pokoknya pulang haji, peci hajinya nempel aja begitu, kagak lepas-lepas. Pakai lem Korea tuh kagak lepas-lepas. Itu kan juga sama kan ya. Tapi kalau puasa nggak ada. Kalau puasa nggak ada yang bisa dipamerin. Karena nggak ada yang bisa dipamerin, maka nilai keikhlasannya tuh menjadi cukup lumayan tinggi. Yang dia harapkan dari ibadah puasa bukan pujian orang, karena nggak dikasih tahu. Yang dia harapkan dari puasa bukan penglihatan orang, karena emang kagak kelihatan. Yang dia harapkan hanya ridhonya Allah. Itu nilai keikhlasan. Dan kalau kita lihat ya, orang tuh kan memamerkan amalnya, ibadah, pekerjaan, kan salah satunya tuh memang kecenderungan kita seneng dapat pujian. Jadi kalau dipuji tuh hatinya lega, hatinya seneng, gembira gitu. Kadang-kadang ini biar jadi motivasi katanya begitu. Dan ternyata ya hadirin, ibadah puasa yang kagak kelihatan, kagak kedengeran, itu ternyata bisa juga mendatangkan kebahagiaan. Kita semua ngerasain. Kalau datang waktunya berbuka, ya, walaupun cuman dengan sebutir kurma atau hanya dengan segelas air putih, ternyata hati kita lega tuh, hati bahagia, seneng rasanya datang waktu berbuka. Ternyata benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lisaimi farhatan. Orang yang puasa tuh punya dua kesenangan. Farhatun indal iftar, senang ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, senang ketika nanti bertemu dengan Tuhan. Senang karena ibadahnya itu utuh 100% buat Allah, nggak ada yang dipamerin begitu. Kalau dipamerin kan orang bisa nilai itu. Wah, apa sholat orang bisa nilai, enak Ustadz Fulan nih suaranya bagus, bacaannya merdu, gerakannya khusyuk kan begitu. Haji juga sama, Haji Fulan nih orangnya hajinya mabrur, habis pulang haji ke masjidnya makin rutin kan ya. Kalau puasa nggak ada hal yang bisa dinilai dari puasa seseorang karena nggak kelihatan, nggak kedengeran. Kita mau nilai bagaimana puasa orang? Bagus tuh puasanya teman kita tuh. Emang kenapa? Gua lihat sepanjang hari dia ngeludah mulu, kayak misalnya. Itu kan ludah nggak jadi ukuran kan ya. Jadi nilai keikhlasan kita tuh makin lama dan kesenangan yang kita cari ternyata dapat itu ketika kita berbuka. Artinya kagak kudu dandan cakep-cakep, menor-menor pasang di media sosial buat dapat kesenangan. Ternyata makan sebiji kurma senang hati kita, minum senang hati kita, kan begitu. Dan ini bukan cuman soal ibadah hadirin. Keikhlasan itu bukan cuman soal ibadah, tapi ini menentukan jalan hidup seseorang. Orang kalau kebiasaan demen dipuji, kebiasaan khawatir dihina orang, terlalu sering dapat, kan pujian tuh adiktif tuh, nagih orang kalau dipuji. Ini akhirnya lama kelamaan orang ini menjadi pribadi yang tidak punya nilai. Kenapa nggak punya nilai? Karena nilainya ada di omongan orang. Orang ngomong A, dia ngikutin A.
orang lagi rame ngomongin B, dia ngikutin B, nggak ada nilainya. Setiap perbuatan yang dia lakukan pertimbangannya tuh bukan halal haram, pertimbangannya ini lagi viral nih, orang seneng nih. Jangan yang itulah, orang kagak seneng, yang ini aja orang lagi seneng. Akhirnya orangnya nggak punya nilai, sebab nilainya tuh ada di mulut orang. Kalau bahasa anak sekarang tuh aus validasi kan begitu. Nggak punya nilai diri. Pokoknya yang lagi rame, hayo dikerjain. Ini menyebabkan orang tuh jadi pelin-pelan, nggak punya nilai. Sebab kalau kita hidup berdasarkan hanya penilaian orang saja, penilaian orang tuh berubah-ubah, nggak punya prinsip akhirnya kita. Yang dulu orang bilang bagus, sekarang jelek. Yang dulu orang bilang jelek, sekarang bagus. Kan ya? Dulu ada kasus artis joget-joget di depan kamera dibilangnya bipolar. Ada dulu 2006. Sekarang yang joget-joget kayak gitu setiap hari anak-anak bahkan aki-aki 50 tahun joget pinggir jalan kagak pakai malu begitu. Berubah nilainya, kan ya? Dulu kita bilang bipolar, sekarang enggak. Begitu. Ada lagi siapa tuh? Dulu anak-anak kita ngikut pakai celana kedodoran. Ada artis namanya Pasha Ungu waktu itu tuh gitu. Anggota dewan sudah. Konser pakai celana kedodoran. Ya, celananya belum sampai pinggang udah diikat. Dalamnya pakai boxer. Itu kagak pantas, cuman lagi ngetren, mau ngikutin. Kata mak saya tuh orang cebok belum beres sudah jalan-jalan gitu. Cebok belum beres jalan. Tapi lagi ngetren. David Beckham ganti gaya rambut, ikut gaya rambut. Zaman David Beckham di Real Madrid itu kan rambutnya mohak tuh. Ya, kok David Beckham cakep kan ya. Matanya biru, hidungnya mancung, mukanya putih, ya. Kalau orang kita kan gak ada pantes-pantesnya. Mana hidungnya pesek, kulit hitam, matanya merah, udah gitu leher banyak daki lagi sih. Waduh, udah nggak ada cakep-cakepnya. Iya, jadi kalau kita ngikutin apa kata orang, kita akhirnya nggak punya prinsip, berubah-berubah. Zaman dulu Pak, kita tahu ya, Rhoma Irama tuh pria tampan zaman dulu, zaman prime-nya Rhoma Irama. Dandanan tampannya kayak gimana? Pakai kemejanya kemeja bunga-bunga kan ya, kemeja tipis bunga-bunga, kancing dadanya dilepas karena bulu dadanya biar kelihatan. Terus kemejanya dimasukin celana, pakai celana cutbray. Tahu gak celana cutbray? Kan ya, yang ujungnya lebar tuh, bocah 10 ngumpet kagak kelihatan situ tuh. Lebar, pakai gitar, rambutnya ikalnya nggak gondrong tapi ikal begitu. Bewoknya tipis tapi rata, ya bewok tipis tapi rata. Ganteng, cakep begitu tuh. Nah masalahnya itu zaman dulu orang ngelihatnya sebagai pria tampan. Tapi kalau ada orang sekarang dandan begitu, kira-kira dibilang tampan apa kagak? Ya, orang paling nyeletuk di pinggiran. Orang udah lama kayak begitu tuh. Kan kasihan jatuhnya kan ya. Itu contoh sederhana ketika kita tuh hidupnya ngikutin tren doang. Allah hilang, yang jadi pertimbangan bukan halal haram, tapi yang jadi pertimbangan orang demen nih begini nih gitu. Ini puasa ngajarin kita. Ternyata yang capek-capek kita kejar pujian orang biar kita senang punya hati, ternyata kita bisa dapat kagak usah pakai pamer. Buka puasa senang hati kita. Dan ibadah puasa hadirin, ini satu-satunya ibadah yang tidak pernah dijelaskan pahalanya. Kalau kita pernah baca hadis tentang sholat, orang sholat 5 waktu itu seperti punya telaga. Setiap sholat dia mandi di telaga, sehari 5 kali, maka tidak ada tersisa kotoran dari badannya. Artinya sholat 5 waktu menghapus dosa. Zakat, sedekah digandakan 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis itu 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Jadi orang mau ngerjain sedekah itu ada motivasinya. Haji mabrur surga, umroh sampai umroh penghapusan dosa. Orang punya motivasi itu. Sepanjang musafir ibadah, musafir haji, doa dikabulin. Tapi kalau puasa nggak ada. Allah cuman bilang dalam hadis, puasa itu untukku. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-shaumu li, puasa itu untukku, aku yang langsung ganjar pahalanya. Begitu. Jadi nggak ada sebutannya berapa nilainya. Malah Nabi Muhammad bilang berapa banyak orang puasa kagak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga.
Ini kan akhirnya memaksa kita untuk tidak lagi berharap kepada selain Allah. Satu-satunya yang bisa mau ngarepin pahala orang juga gak pernah dijelasin. Kan ya? Malah takutnya kita kata Nabi, gak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Udah kita tinggal berharap aja. Ini kita diajarin oleh Allah untuk menang terhadap diri sendiri. Diri sendiri ini nafsu kita nih pengen dipuji, pengen kelihatan, pengen dinilai, pengen dapat pandangan orang. Hilang semuanya dengan ibadah puasa. Dan ternyata pada akhirnya kita sadar pujian orang kagak bikin masuk surga, sebagaimana caciannya nggak bikin masuk neraka. Pujiannya kagak menyelamatkan, caciannya tidak membahayakan kita. Satu-satunya yang menyelamatkan kita nanti di akhirat cuman Allah doang, ridhonya Allah. Maka kalau ridhonya Allah yang membuat kita selamat, kagak usah capek-capek nyari pujian orang. Allah yang membuat kita selamat, nggak usah takut dihina orang. Akhirnya semua pekerjaan kita dasarkan hanya kepada ridho Allah atau tidak. Jadi udah nggak lagi ini. Bahkan suami nggak usah peduli apa kata bini. Ini bini gue seneng apa enggak ya, nggak usah bikin. Allah menyuruh begini nih. Urusan bini seneng apa kagak, Allah emang nyuruhnya begini. Istri juga sama kan ya. Istri itu berpenampilan menarik, wajib Allah yang mewajibkan kepada suami. Jadi tanggung jawabnya bukan kepada suami. Maka kalau habis dandan cakep begitu ya, kagak usah minta pandangan suami. Nggak usah nanya gimana ya, gimana pak, udah cakep apa belum gitu. Kan kadang-kadang ada bini begitu, dandan lama, habis dandan ya, gimana ya, cakep apa enggak. Lakinya kan bingung tuh ditanya begitu tuh. Dibilang cakep, udah kagak gitu. Dibilang kagak nyakitin gitu. Akhirnya sakit hati sendiri. Kita kalau masih nyangkut sama orang hati sakit sering. Ya. Lu ngasih sedekah, ngasih karpet masjid, masih ada yang ngomongin. Gue udah ngasih sedekah banyak, karpet gue beliin, buka bareng juga gue yang nyumbang, masih ada yang ngomongin gue, hatinya masih nyangkut sama orang. Akhirnya kagak seneng-seneng, sakit mulu perasaan. Tapi kalau kita lepas dari apa yang nafsu kita mau, nafsu kita tuh pengen semua orang muji kita. Kita lepas itu semua, cuman satu yang Allah yang kita harapkan, selesai urusannya. Gitu. Kita kan makin sering sakit hati gara-gara makin sering nyangkutin perasaan sama manusia. Puasa ngajarin kita berlepas diri dari manusia, karena satu-satunya zat yang bisa mengganjar amal kita dan tidak pernah mengecewakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.